Ya padahal fitrahnya sebetulnya kalau anak udah ngerasa cukup di rumah, dia nggak akan nyari tempat lain buat banyak cerita. Terutama nih teh di anak yang sudah balik. Jadi kenapa sekarang tuh anak-anak tuh banyak yang alay, banyak yang mudah kepengaruh sana sini itu karena memang jati dirinya nggak kokoh. Kalau bahasa guru kami Ustadz Adi itu mengatakan, kenapa dibilang jati diri? Karena jati itu adalah kayu yang solid gitu ya, yang kokoh, mau diterpa kayak gimana juga dia kokoh, tetap gitu. kuat gitu. Tetap kuat gitu. Di rumah merasanya bebas dan lain-lain, terserah saya gitu ya. Betul. Itu teh rasanya. Jadi ketika di pesantren kembali tek dan itu juga banyak ya. Dan terkoneksi. Oh bakal gini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Temenanya episode 2 bersama saya Agnia Salsabila sebagai host yang akan memandu acara podcast kali ini. Nah, Sobat Tanya, kali ini adalah momen yang sangat selalu kita tunggu-tunggu karena pada kesempatan kali ini, di episode podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa dan juga sangat menginspirasi sekali, yaitu siapa lagi kalau bukan Bunda Suci dan Ustadz Asep. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bunda gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ustadz gimana kabarnya? Sehat-sehat khair. Sobat Tanya, semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu baik ya semuanya. Masya Allah ya, dari awal aku lihat Bunda sama Ustadz untuk podcast berdua gitu kesini, udah kelihatan romantis banget selalu berdua. Apalagi di hari ini tuh Bunda wajahnya kelihatan bersinar dan juga bahagia ya, Masya Allah teman-teman semuanya. Nah, this is our time. Mungkin sebelumnya aku belum pernah sempat ketemu sama Bunda dan juga Ustadz, tapi udah gak sabar banget nih buat ngobrol hangat dan juga sharing-sharing secara langsung gitu ya Bun. Apalagi ini spesial buat khususnya temenanya yang lagi pada nonton di rumah nih Bunda. Lagi liburan ya? Iya, lagi liburan pastinya. Nah, teman-teman di sini kita kali ini akan membahas topik yang cukup menarik. Di sini kita akan membahas tentang esensi liburan ala santri di rumah. Santri ketika liburan ngapain aja sih di rumah? Nah, nanti kita akan bahas tuntas nih bersama para narasumber kita yang sangat inspiratif ini, Masya Allah. Nah, mungkin sebelum ke pembahasan topik sebelumnya, kita perkenalan sedikit terlebih dahulu ya Bunda, karena mungkin teman-teman di rumah yang lagi nonton juga belum semuanya kenal sama Bunda dan juga Ustadz. Mungkin kalau boleh perkenalkan diri, kesibukannya sekarang apa dan profesinya sekarang apa di pesantren gitu mungkin. Ya. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Asep Abdul Wahid. Di sini mengajar di pesantren PB 50 Sanawiyah Usul Fikih ya. Sedangkan untuk muallim itu balaghah. Kesibukan sehari-hari ya begitu saja menjadi seorang ayah. Insyaallah. Dan suami yang mudah-mudahan bisa terus meningkatkan hikmah lah buat keluarga begitu. Oh iya. Berarti Ustadz udah ada di PPI 50 ini dari kapan? Dari Ustadz? tahun 2019 bulan Januari. Wah, cukup lama sekali ya Ustadz. Ya, alhamdulillah. 6 tahun ya berarti. Ya, 6 tahun. Dan memang boleh sedikit cerita ya? Boleh. Jadi dulu itu kita masuk ke sini, terutama saya itu untuk mendisiplinkan santri, yang otomatis dalam praktek lapangan itu kita sering bersinggungan ya dengan santri itu. Ya. Sampai betul-betul mereka benci ya sama kita karena ketegasan kita. Namun seiring waktu alhamdulillah saya belajar ya, diajak sama istri. Tadinya kan ya sama aja lah pendidikan gitu ya, begitu-gitu juga di Quran juga ada, di hadis juga ada, cuman ternyata secara teknis mungkin ya, nah itu yang ternyata banyak yang menginspirasi gitu dari komunitas ini atau dari ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari parenting ini. Nah, maka ketika sudah belajar itu ya sekarang lebih humble sih ke santri ya. Maksudnya ketika mereka melakukan kesalahan kita tidak judgement. Kita tanya dulu seperti apa kesalahannya, kemudian kenapa melakukan kesalahan dan seterusnya, sehingga lebih jauhnya itu ngobrol dengan mereka gitu. Nah, jadi dengan
seperti itu ya alhamdulillah, meskipun dulu kan ada amanah ya dijadikan disiplin santri, kemudian berubah jadi kesantrian sanawiyah. Nah kemudian selepas itu pernah jadi mudir pondok sebentar. Nah ternyata peran saya justru ketika sudah di luar itu jadi lebih enak ya, karena ngobrol dengan santri lebih leluasa, keinginan mereka seperti apa, sehingga ya saya menjadi salah satu jalur mungkin ya, penghubung antara mereka dengan asatid, plus dengan asatid yang bersangkutan mungkin yang mereka keluhkan dan sebagainya. Jadi teman curhat santri gitu ya Pak? Ya, Berarti Ustadz, intinya jadi itu. Berarti Ustadz tinggalnya di mana Ustadz? Tinggalnya di belakang pesantren jauh. Masya Allah. Iya masih di Lembang. Jadi, Asli masih di Bandung Lembang. berarti Ustadz ya? Asli Bandung. Asli Bandung, Alhamdulillah. Masya Allah banget ya Ustadz Asep ini, banyak sekali berarti ya pengalamannya di PPI 50 ini. Masya Allah. Nggak banyak tapi ya bertambah. Iya. Kalau Bunda sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu bangga mengatakannya ketika ditanya aktivitas siapa, saya adalah ibu rumah tangga. Masya Allah. Pekerjaan utama saya adalah mengurus rumah tangga gitu, karena itu adalah menjadi ibu rumah tangga adalah SK yang langsung turun dari Allah. Ada dalam hadis ya yang mengatakan bahwa seorang perempuan akan ditanya tentang keluarga, tentang rumah tangga dan anak-anaknya gitu. Jadi aktivitas utama saya adalah mengurus rumah tangga dengan 6 orang anak. Masya Allah, Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Dari usia paling besar 13 tahun, sekarang masuk SMP. Kemudian yang paling kecil 3 tahun. Sebetulnya kemarin hamilnya sampai 8 kali sebetulnya. Jadi hamilnya 8 kali tapi yang ada 6 gitu. Alhamdulillah. Anak yang pertama kami 13 tahun. Jadi sebenarnya ini sharing ya Teh ya. Iya, sharing gimana anak kami juga insya Allah akan pesantren gitu, jadi tapi pesantrennya informal gitu, jadi akan keluar dari rumah di usia 13 tahun ini menjadi santri gitu. Jadi dalam momentum ini ya niat kami tuh sharing apa yang kami laksanakan di rumah gitu, kayak gitu Teh. Jadi saya mengurus rumah tangga dan salah satu kebutuhan dalam mengurus rumah tangga adalah ilmu gitu. Mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak itu adalah ilmu, dan alhamdulillah kami dipertemukan dengan satu komunitas namanya Akil Bali Community, yang di sini kita belajar secara komprehensif, nggak cuma belajar parenting, tapi belajar jadi ibu dulu, belajar jadi istri dulu. Ketika laki-laki maka belajar jadi laki-laki dulu, belajar jadi ayah, baru kemudian kita kolaborasi dalam mendidik anak gitu. Karena kebanyakan kita tuh, saya ya dulu termasuk yang loncat, belajar parenting dulu, belajar pengasuhan dulu, nggak balik dulu ke fitrah sebagai istri. Maka akhirnya ngerasa sok tahu, ngerasa lebih tahu dari suami gitu kan dalam mendidik anak Teh, yang justru itu malah bikin runyam gitu. Tapi di Akil Bali Community ini saya belajar buat balik dulu ke fitrah perempuan, fitrah seorang istri, kemudian fitrah seorang ibu. Maka setelah itu mendidik menjadi ringan gitu. Betul. Tapi Bunda, kan tadi sekilas saya mendengar bahwa ada komunitas ABC atau Akil Bali Community itu sendiri ya, dan juga ada TFH juga ya. TFH maksud itu ya. Nah, apa yang melatar belakangi Bunda sendiri bisa terjun langsung gitu ke komunitas itu sendiri? Karena merasa butuh belajar, ya kan? Kata Rasul kan itu ya, jadi belajar itu sebetulnya long life education ya. Belajar itu sepanjang hayat gitu ya, dari mulai lahir sampai dengan meninggal gitu kan kita tuh, karena merasa butuh untuk upgrade ilmu sebagai ibu, sebagai istri gitu. Saya belajar dari tahun 2019 di ABC itu, dan Akil Bali Community ini ada 3 elemen. Majelis Luqmanul Hakim untuk belajar para ayah, kemudian yang keduanya The Femininity Home, ini adalah majelisnya belajar para bunda, para gadis gitu ya. Gak cuma ibu-ibu aja sih, tapi para gadis juga banyak gitu yang belajar di situ. Jadi ada parentingnya juga ya. Yang ketiga, nah itu di parenting itu yang ketiga di ini pendidikan Akil Bali, pendidikan Akil Bali baru dia ngebahas tentang parenting gitu. Kayak gitu Teh. Jadi kalau ditanya apa yang melatar belakangi, karena saya merasa butuh belajar gitu. Betul. Kayak gitu. Masya Allah, keren banget nih, pasangan yang sangat menginspirasi banget pokoknya mah. Nah, mungkin ya Ustadz, ketika Ustadz kan sudah lama ya mengabdi di pesantren dari tahun ke tahun, pastinya ada lika-liku perjalanan itu sendiri, lika-liku dan juga tantangan. Nah, bagaimana Ustadz bisa menghadapi tantangan itu sendiri dan bagaimana cara menghadapinya Ustadz? Ya, sebenarnya sebagai seorang pendidik tuh satu ya, saya sering bilang ke anak-anak baik di kajian badak subuh ataupun di kelas, minta doa dari mereka itu tolong berdoa supaya asatid di sini termasuk saya itu dibanyakin sabarnya.
Karena yang paling penting dalam pendidikan terutama di sini pesan itu sabar dari murabi atau dari asatid. Jadi ketika ada tantangan apapun, permasalahan apapun, kalau kita menyikapinya sabar gitu ya, itu enak aja gitu. Jadi tidak membuat kita pusing loh gitu ya. Kemudian tidak membuat kita jadi berjelimet otak teh, budak teh ke urang deui gitu ya. Tapi kalau saya justru senang. Saya bilang ke anak-anak ya, kalau misalkan mau cerita silahkan cerita. Cuman tentu waktu gitu ya kalau bagi saya. Misalkan nanti sore atau misalkan nanti malam gitu. Makanya dari dulu tuh ya tantangan di sini sebenarnya kalau saya perhatiin ya, anak-anak itu memang membawa sesuatu dari rumah gitu atau dari luar sebelum datang ke pondok gitu. Betul. Jadi kalau ketika di sini misalkan mereka dibiasakan, kemudian kita coba menyadarkan gitu dengan pembiasaan itu, tapi ternyata ketika sudah pulang, nah bawa ke sini gitu ya, nah kemudian apalagi kalau misalkan yang baru ya, yang misalkan dari sini kelas 7 gitu, itu kan otomatis karakteristik dari anak-anak itu dari rumah kan sudah beda-beda gitu ya, dari berbagai latar belakang. Nah ketika saya perhatikan saya selalu bilang begini ya, kalau misalkan anak itu ada masalah atau misalkan ada tantangan buat kita, ini bukan hanya anaknya loh gitu. Kita juga harus tahu orang tuanya seperti apa. Gitu. Makanya kalau saya ngobrol sama anak-anak itu, saya selalu bilang ke anak-anak itu, saya pengen tahu karakter ayah ibu itu di rumah seperti apa. Betul. Kalau misalkan ternyata ayahnya begini, dulu pernah ya, ini kasus saja dulu pernah. Jadi dulu tuh ada ketika datang ke sini, saya lupa lagi tahun berapa gitu ya. Itu datang seorang ibu gitu ya, kemudian ngobrol sama saya. Waktu itu saya jadi kesantren sanawiyah. Kemudian ngobrol, dia waktu itu kelas 7 anaknya, di semester kedua kalau tidak salah itu datang, kemudian Ustadz kok anak saya begini-begini gitu ya, ada masalah kan gitu. Kata saya, boleh nggak saya ngobrol sama ayahnya gitu. Ada Ustadz, boleh dipanggilkan. Ada sebentar ya, dipanggilkan lah gitu ya. Nah ini yang membuat saya terkejut gitu ya. Ketika jadi kan dulu kan kantin masih di situ kantin dapur gitu ya, ada meja kan di situ tuh di bawah masjid itu. Nah saya menghadap ke sana, ibunya ke sini. Nah kemudian ketika ayahnya datang itu, dia datang tidak menghadap saya langsung. Jadi ngobrol itu saya ke sana, ayahnya ke sana juga gitu ya. Jadi kita nggak bertatap muka gitu. Nah kemudian saya mengatakan ngobrol lah gitu ya, tentang beliau dan sebagainya. Ternyata ayahnya itu memang pendidik juga sebenarnya. Udah gitu beliau izin gitu ya, izin untuk meneruskan aktivitas di pesantren. Maksudnya untuk keliling-keliling dan sebagainya. Kemudian saya bilang ke ibunya, Bu, ini dari ayah loh masalahnya gitu ya. Kalau misalkan ingin anak ibu ini betul-betul egonya bagus, kemudian juga dia karakternya bagus, saya titip aja, tolong ayahnya juga diperbaiki dalam tanda kutip ya. Maksudnya dinasihati jangan seperti itu menghadap orang, kemudian juga nanti ketika mendidik anaknya juga seperti apa. Nah itu mungkin butuh proses ya gitu ya. Nah makanya ketika sudah pulang itu ya, intinya ketika dia sudah kelas 9 itu sudah alhamdulillah gitu ya. Banyak perkembangan ke arah yang lebih baik. Yang salah satunya tadi, jadi ketika ada tantangan itu saya nggak selalu mengatakan kepada anak yang salah, enggak. Tapi bisa jadi latar belakang tadi dari orang tua, misalkan mereka kesal di rumah gitu ya, kemudian mereka menimpakan atau mengeluarkan semua sampahnya di sini gitu. Betul. Padahal kan seharusnya mengeluarkan sampah itu kan di rumah gitu ya, bukan di luar rumah gitu. Salah satu tugas rumah itu kan Teh. Ya betul banget sih. Gitu. Karena mungkin tadi ya tantangan yang tadi Ustadz bilang bahwa ketika ada anak yang salah itu jangan langsung menyalahkan anaknya sendiri, tapi tanya dulu orang tuanya gitu seperti apa. Dan mungkin para guru juga bisa membantu untuk mendukung proses perkembangan anak itu sendiri mungkin ya Ustadz seperti itu. Tadi disinggung sedikit ya sobat temenannya. Tadi ada sedikit tentang makna rumah nih Bunda ini buat betul. Bunda ya. Generasi kita yang sekarang ini khususnya ada generasi Gen Z, terus generasi setelahnya Gen Alpha sendiri gitu mengangkat sebuah isu bahwa mereka itu kebanyakan gak betah buat tinggalnya di rumah gitu ya Bunda. Sedangkan ada ungkapan muncul baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Tapi tidak semua anak itu
menemukan surganya Di rumah. ada di rumah. Nah, Bunda, makna rumah itu sendiri seperti apa sih? Dan pastinya ketika anak gak betah di rumah ada faktor penyebabnya itu sendiri. Nah, Betul apa, Teh. Bunda? Silahkan. Ya, bismillah. Betul ya, dan itu yang tadi sepakat sama apa yang Teteh tadi sampaikan tentang banyak anak yang kemudian merasa tidak nyaman di rumahnya. Dan saya pernah survei kecil-kecilan gitu ya, jadi ini teh ya gitu ya, kayak gitu ya, pernah ya nanya gitu kan, kemudian mencari tahu. Atau bahkan misalnya kemarin misalnya tentang apa kejadian yang bukan kejadian tuh ya, salah satu yang viral kemarin itu kan tentang barak militer ya. Ya, betul. Itu juga kan ternyata ketika digali-gali sumbernya itu adalah ya dari rumah gitu. Si anak-anak ini tuh kenapa malam-malam masih berkeliaran, kenapa justru katanya ada yang justru lebih nyaman ke barak militer gitu kan, dia di barak militer gitu daripada di rumahnya, ya karena memang itu tadi makna rumahnya tidak menjadi home gitu. Apa maksudnya gitu ya, jadi rumah itu kalau dalam bahasa Inggris kan ada dua macam ya, kayak house itu house sama home, atau misalnya dalam bahasa Arab itu ada bait sama maskan gitu ya. Nah jadi makna rumah itu adalah harusnya menjadi home gitu, tidak sekedar house yang bangunan fisik, tetapi menjadi home yang bangunan bagi tapi menjadi home yang menjadi tempat pulang bagi jiwa kita yang lelah di luar rumah gitu. Atau dalam bahasa Arab itu maskan gitu ya. Jadi maskan itu kan satu akar kata dengan sakana ya, sakinah, tempat tinggal gitu, tempat berdiam, ketenangan gitu. Jadi kalau ditanya tentang makna rumah itu apa, rumah itu adalah harusnya menjadi tempat yang nyaman, kemudian tenang kita di dalamnya, kita merasa aman, kita merasa tentram, merasa dihargai gitu. Itu adalah seharusnya menjadi fungsi rumah gitu. Sekarang sayangnya justru banyak yang nggak ngerasa nyaman tuh pulang ke rumah gitu. Sebabnya apa? Yaitu tadi, karena fungsi rumahnya tidak berjalan dengan baik. Dia tidak merasa nyaman di rumahnya karena salah satu faktor penyebabnya itu adalah, kalau tentang sakinah ini adalah bunda gitu. Jadi yang mempengaruhi atmosfer suatu rumah itu adalah peran orang tua, terutama bundanya gitu. Karena sumber sakinah dalam keluarga itu adalah bunda, dan bunda itu kan kalau ayah banyak aktivitas di luar kan ya, sebagai karena apa, salah satu tanggung jawabnya sebagai penjemput nafkah keluarga gitu. Tapi kalau bunda yang memang dia harusnya menjadi tempat yang menjadi orang yang paling lama di rumah lah ya, maksudnya yang selalu ada di rumah, seringnya di rumah lah gitu ya, itunya nggak hadir untuk pulang. Betul itunya bundanya nggak hadir gitu kan. Makanya sekarang kan bunda itu banyak apa ya, makanya ada isu kayak femininitas misalnya yang ingin mengeluarkan para bundanya dari rumah gitu. Jadi isu-isu itu tuh yang secara nggak sadar itu tuh menjadi penyebab runtuhnya kenyamanan rumah itu sendiri. Betul banget. Jadi suatu hari saya pernah ngobrol gitu ya sama, karena itu tadi ya, karena kita pernah lama di sini, pernah membersamai santri di sini, bertemu dengan berbagai santri di sini gitu ya. Kita menemukan salah satu akarnya itu adalah rumah gitu. Jadi anak santri yang belum selesai di rumahnya, belum cukup kasih sayangnya di rumah, belum selesai kemandiriannya, tanggung jawabnya di rumah, itu akan mencari kebahagiaan mereka di luar gitu. Ketika ke pesantren ya, kita berbicara ketika dia ke pesantren, itu maka dia akan gak fokus belajarnya gitu, tapi dia akan sibuk dengan persoalan-persoalannya sepribadinya dia gitu, ketika dia nggak selesai di rumahnya itu gitu. Nah, salah satunya itu saya pernah ngobrol sama pentingnya peran bunda di rumah itu gitu ya. Jadi ada anak yang dia tuh ngerasa, saya nggak punya teman cerita bun di rumah, makanya kenapa tadi suami tuh bilang seneng kalau jadi ceritain sama santri. Itu sebenarnya hal yang mahal sih ya buat didengerin itu gitu, karena semua kita sebenarnya seneng didengerin, seneng dihargai gitu. Nah, ada anak-anak yang justru ada atuh di rumah oke, misalnya nggak ada siapa-siapa, pulang sekolah orang tuanya nggak ada, jadi gimana mau dia ngobrol, gimana dia mau cerita gitu kan. Sampai ada tuh temen gitu ya yang saya mah udah gede nggak mau kerja, mau di rumah aja, karena saya dulu ngalamin pas ibu saya kerja, pas pulang sekolah tuh bawa banyak cerita gitu ya, mau diceritain ke mamah di rumah, tapi mamah nanti nggak ada gitu. Nah, sepenting itu gitu ya peran bunda berada di rumah, mendengarkan cerita anak, menciptakan atmosfer sakinah di rumah itu gitu. Sehingga ketika tidak ada ya udah nyari ke yang lain, si anaknya jadi di rumah udah misalnya bundanya nggak ada, terus ayahnya melemparkan tugas pendidikan ke bunda. Jadi ayah tuh misalnya tugas ngadidik mah bunda pokoknya mah saya mah nyari nafkah, padahal perannya nggak, tidak terpenuhi. Betul, fitrahnya perannya tidak terpenuhi. Akhirnya unama bundanya nggak ada,
terus ya teh ayahnya juga sekedarnya gitu ya, sekedar menjemput nafkah aja, tidak merasa wajib mendidik gitu kan, si anak tuh ngerasa ketemunya jarang-jarang misalnya gitu, udah mau ketemu jarang, terus sekalinya ketemu misalnya dimarahin, ya udah wes saya teh cari tempat lain aja. Betul. yang ngerasa dihargai gitu. Mencari perhatian mungkin ya. Nah, Masya Allah ya, makna rumah nih sobat tanyanya, bahwa menurut fakta penelitian juga bahwa anak itu gak betah di rumah karena kurangnya sosok peran dari orang tua itu sendiri, peran ayah yang tidak terpenuhi, sehingga mereka ini membutuhkan kekosongan emosional mereka dengan mereka ini mengisi tangki cinta mereka ini pada orang lain, seperti itunya. Tapi dalam tanda kutip tidak semua anak, tidak semua anak ya, karena mungkin anak di luar sana juga sibuk untuk menebar kebermanfaatan, seperti dia itu aktif di organisasi, aktif di sebuah lembaga untuk menghidupkan kembali perubahan untuk bangsa ini sendiri, seperti itu ya Bunda. Jadi memang tadi yang Teteh sampaikan anaknya tuh nggak betah di rumah, tapi dia melepaskan energinya untuk bisa jadi bermanfaat. Ya itu betul, ada yang tipe seperti itu, ada yang tipe dia nggak betah di rumah tapi dia ke masjid misalnya. Ada juga yang nggak betah di rumah ke geng motor gitu ya misalnya, kayak gitu. Nah itu juga sangat dipengaruhi oleh, balik lagi ke orang tua sebetulnya gitu. Jadi ada orang tua yang misalnya secara ilmu komunikasi ke anaknya teh seadanya gitu ya, karena kan komunikasi juga itu butuh ilmu ya, komunikasi ke anak itu gitu. Tapi dia punya kekuatan ketulusan, orang tua tuh pasti punya kekuatan doa, ketulusan, cinta gitu ya, dan itu tuh yang menembus langit gitu ya, doa itu tuh menembus langit yang akhirnya meskipun ayah misalnya jarang berbicara gitu ya, tapi dia punya hati yang kuat gitu ya, untuk kemudian ya berdoa kepada Allah, akhirnya mengarahkanlah si anak itu ke tempat yang positif tadi gitu. Kayak gitu. Sehingga nanti anak-anak yang gak betah di rumah ini selalu oversharing ya Bunda sama teman-temannya dibandingkan sama orang tuanya sendiri. Seperti itu ya sobat. Padahal seharusnya padahal fitrahnya sebetulnya kalau anak udah ngerasa cukup di rumah, dia nggak akan nyari tempat lain buat banyak cerita, terutama nih di anak yang sudah balik. Misalnya usia SMP SMA ini kan sudah balik nih ya, orang tuanya ayah bunda di rumah kan mungkin sebagian besar udah balik ya, anak usia SMP SMA di sini. Nah seharusnya anak laki-laki itu di usia SMP SMA ini, anak laki-laki didekatkan dengan ibunya, dekat dengan ibunya, curhat dengan ibunya, sehingga nggak akan mencari sosok haram, tanda kutip ya, maksudnya mencari sosok laki-laki yang dilarang, mencari sosok yang nggak mahram di luar sana gitu kan, mencari, kalau perempuan mencari sosok laki-laki lain, laki-laki mencari sosok perempuan lain untuk memenuhi rasa hausnya itu tadi yang Teteh sampaikan, dia punya kekosongan emosi, kekosongan tangki cinta, kekosongan tangki cinta yang itu akhirnya dipenuhi sama orang lain. Kalau orang lain itunya baik, kalau orang itu predator, nauzubillah gitu kan ya, apalagi perempuan gitu kan, yang bisa merubah perilaku anak itu sendiri. Atau nauzubillah menghancurkan kan sekarang kayak banyak yang seperti misalnya kenal dari medsos lalu tiba-tiba mau aja diajak pergi gitu kan ya, karena dia ngerasa orang ini ngertiin aku banget sih. Ayah mah nggak pernah cerita gitu, tapi kalau orang itu ada ya udah ikut aja gitu. Jadi itu tadi, perempuan di usia udah balik itu deketin sama ayahnya. Jadi nggak ada tuh yang jemput ayah, maksud tuh nggak ada dia ngerasa perlu dijemput sama seseorang gitu ya, sama samuannya dia gitu ya. Gak perlu juga, dia nggak akan ngerasa perlu nyari orang lain buat jadi buat jadi seseorangnya dia gitu, sesuatu apa tuh ya, katakanlah berharga, katakanlah pacar gitu ya misalnya, dan itu jelas karena kalau dalam Islam pacar itu ya haram gitu. Jadi yang jemput ayahnya, yang muji dia cantik ayahnya gitu ya, temen curhat dia ayahnya gitu, terus yang ngesun dia ayahnya gitu. Dan sebaliknya anak perempuan, anak laki-laki juga begitu gitu ya, yang curhat sama dia ibunya gitu ya, terus yang bilang dia ganteng, kasep, pokoknya anak kebanggaan bunda itu ibunya gitu. Jadi buat apa gitu, yang ngesun dia ibunya, yang meluk dia ibunya gitu. Jadi dan itu udah terpenuhi ya, sisi maskulinitasnya terpenuhi, sisi femininitasnya terpenuhi. Jadi dia ngerasa jangan naon, jadi saya mencari sosok lain di luar sana gitu. Betul. Itu idealnya ya, sayangnya itu tadi, ketika ayah dan bundanya nggak ada, perannya juga minim hilang, gitu. Akhirnya dia nyarilah di luar sana. Karena fitrah manusia mah begitu gitu ya, ingin dihargai, ingin diterima, ingin dimengerti gitu ya. Bisa jadi anak yang itu kurang perhatian dari orang tuanya, justru di rumahnya dia pendiam karena mungkin sedang lagi bermasalah ya Bunda. Lagi bermasalah, sedangkan apa? Di keluarga, sedangkan ketika di luar itu mereka menjadi apa adanya
diri sendiri seperti Nah itu. itu peran yang terbalik tuh begitu Teh. Betul. Jadi itu tadi ya yang suami sampaikan tuh gimana. Jadi rumah tuh bahasanya tuh membuang sampah. tempat membuang sampah gitu ya, katakan begitu. Jadi tempat anak itu nyebelin tuh harusnya di rumah. Kan fenomena kebalik tuh sekarang tuh kayak gini. Anak tuh santri itu di pesantren rumah, katakanlah troublemaker, tapi ternyata dapat laporan dari orang tuanya, enggak kok dia di rumah baik gini-gini. Nah itu tuh sebetulnya keliru gitu. Jadi seharusnya rumahlah tempat di mana dia bebas berekspresi, dan di luar dia jadi menunjukkan ada baiknya gitu. Jadi etalase, jadi katakanlah jaim. Nah di rumah dia bisa misalnya bertengkar lah sama saudaranya misalnya, atau enggak ya dia ekspresif lah gitu ya. Jadi salah satu ciri rumah yang nyaman itu rumah yang anak itu bebas berekspresi gitu. Enggak sieun gitu, enggak sieun di Gak merasa takut. iya, tidak merasa takut untuk dihakimi sama orang tuanya kayak gitu. Wah, Masya Allah ya Bunda, keren sekali. Nah mungkin untuk Ustadz nih, karena kan sekarang di pesantren itu lagi musimnya libur panjang nih Ustadz. Nah para santri pastinya menikmati liburan di rumah masing-masing nih. Betul. Tapi ada sebagian orang tua yang mengeluhkan, kenapa ya kalau pulang ke rumah jadi liburnya syariah gitu. Nah maksud dari liburan syariah itu apa gitu, sedangkan mereka kok di pesantren soleh-solehah banget gitu ya, murojaahnya bagus, sholatnya tepat waktu, banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang bermanfaat gitu ya Ustadz. Nah sebenarnya itu apa yang terjadi dan karena apa santri bisa jadi seperti itu? Ya, ini bukan 1-2 ya, banyak gitu dari tahun 2019 sampai sekarang itu. Bahkan ketika saya udah nggak jadi wali asuh misalkan gitu ya, atau jadi kesantrian itu, kemarin tuh ada orang tua yang nge-WA ke saya, ngechat gitu ya. Ini santri mu'alimin loh, bukan sanawiyah ya. Kalau dulu kan sanawiyah, ini santri mu'alimin. Sampai ya beliau sampai kaget gitu ya ketika nanya ke saya, Ustadz anak saya ini dari sekolah seperti apa. Yang saya tahu masih soleh bu, masih di saf pertama dan sebagainya lah gitu. Tapi belum mengeluhkan ketika di rumah gitu, misalkan subuhnya kesiangan, kemudian waktu azan hare-hare gitu ya, mengaji juga betul. Begitu, hafalan ditinggalkan gitu ya, dan sebagainya lah. Nah jadi fenomena itu memang dari dulu sudah ada gitu. Nah kalau menurut saya pribadi kan di pesan itu ada pembiasaan ya. Dan pembiasaan itu tidak cukup sekedar pembiasaan dari bangun tidur sampai dia tidur lagi jam 9 gitu kan, dipaksa lah gitu ya si anak itu untuk dibiasakan mandiri, dan karena ada peraturan mungkin. Nah itu karena ada peraturan, mungkin di rumah misalkan tidak ada, bahkan longgar misalkan. Tapi sebenarnya yang paling utama urgen itu adalah kesadaran. Jadi ketika anak dibiasakan, santri dibiasakan, itu belum tentu dia pun akan terbiasa di luar. Kenapa? Karena kesadarannya belum ada. Tapi kalau anak sudah ditanamkan kesadaran ditambah dengan kebiasaan gitu, is the best gitu, insya Allah gitu. Dia akan baik di rumah, akan baik di luar rumah, akan baik pula di pesantren. Apakah santri yang begitu ada? Ada, banyak gitu ya. Gitu. Jadi kita jangan pesimis, oh semua santri misalkan nggak ada yang benar misalkan gitu ya. Itu cuma di pesantren, nggak begitu juga gitu. Ada yang seperti itu. Nah makanya ketika santri misalkan seperti itu, nah berarti tadi ketika peran misalkan guru ya di pesantren sudah memaksimalkan diri, memantaskan diri dan sebagainya, memenuhi keinginan dari orang tua gitu ya, anaknya dididik jadi soleh, jadi baik dan sebagainya. Nah ketika liburan gitu, itu kan berarti tanggung jawab siapa? Orang tua kan? Betul. Nah ini sampai dulu itu ada yang telepon ke saya gitu, Ustadz anak saya ini kok susah banget gitu bangunnya, tolong saya teleponin gitu ya, sampai begitu. Nah, sampai ada di titik itu gitu ya, saking orang tua tuh percaya sama kita gitu ya. Tapi di satu sisi saya jadi bertanya, lah kan ini anak sudah di rumah gitu ya, ini harusnya pendidikan itu dari orang tua gitu. Bahkan kan sebenarnya kita itu sebagai partner kan ya, sekolah itu kita bukan pendidik sejati dalam tanda kutip. Pendidik yang terbaik itu adalah di rumah gitu. Makanya tadi ketika si anak itu di rumahnya sudah baik, dididik sama, jadi begini, peran ayahnya sudah cukup gitu ya, walaupun misalkan belum maksimal, ibunya juga sudah cukup di situ. Nanti kan ada brothering dan sebagainya gitu ya. Nah, maka ketika di luar termasuk di pesantren, dia akan maksimal gitu. Dia akan bermanfaat untuk orang lain lah gitu ya. Kan berapa banyak santri ketika di rumah tadi misalkan gitu ya,
ketika di rumah itu susah dibangunkan, ngeselin orang tuanya dan sebagainya. Tapi ketika di pesantren kok baik-baik saja gitu ya, bahkan misalkan rapotnya baik, bagus gitu ya, ranking pertama dan sebagainya. Nah, berarti kalau menurut saya ada komunikasi yang tidak jalan antara atau belum jalan lah antara orang tua dengan pihak sekolah gitu. Dan itu harus ada gitu. Jadi bukan sekadar begini, ketika anaknya misalkan di rumahnya ada masalah, telepon ke asatid misalkan, tidak sebatas itu. Kalau dulu saya, mohon maaf ya, ketika jadi ASI itu saya suka tanya ke orang tua itu ketika mereka liburan ya, Bu sekarang gimana anaknya gitu. Jadi dengan komunikasi di luar sebagai guru yang terjadwalkan di sekolah sebagai wali asuh gitu, itu ternyata membawa efek gitu ya. Betul. Begitu. Dan contoh lah begini, kemarin itu saya membicarakan efek dari seorang guru ketika bertanya kepada orang tua tentang anaknya. Kemarin itu kan ada angkatan keberangkatan yang kecelakaan gitu tidak saya sebutkan, tapi mungkin teman-teman juga tahu. Nah kemudian kita kan sudah jarang komunikasi itu. Ketika saya tahu dia kecelakaan, saya WA orang tuanya, tanya kabar dan sebagainya, terus update kabar dari beliau gitu ya. Dan pengaruh ketika anaknya kabarin kibar ke sini kan, ngobrol sama saya gitu ya, kemudian ketemu, dia sangat berterima kasih gitu. Artinya walaupun kita komunikasinya dari dulu tuh udah terputus gitu, tapi ketika beliau ada sesuatu, saya coba tanya gitu ya kepada orang tuanya, dan beliau merasa dihargai gitu. Nah tadi jadi terkadang mungkin di rumah kurang dihargai, di luar dihargai, termasuk misalkan di pesantren misalkan dia jadi ketua RG dan sebagainya misalkan contoh gitu ya. Nah itu akan membawa dampak gitu. Jadi kalau menurut saya ketika santri mau ke pesantren lagi, nah ada beberapa bekal gitu ya dari orang tua yang harus diingatkan kepada anak-anaknya. Ini juga termasuk pendidikan orang tua di rumah gitu. Jadi nggak sekedar misalkan ya udahlah biarin aja ntar di pesantren dididik lagi gitu kan. Jadi sekadar mondok gitu. Itu sempat sampai kayak kita tuh sempat guyon lah ya. Jadi di pesantren dipasang, di rumah dibongkar gitu kan. Gitu. Sampai kita guyon kayak gitu kan. Karena anak kalau di rumah merasa bebas sendiri, gak ada aturannya. Jadi gitu. ya itulah kolaborasi penting gitu ya antara pihak sekolah, pihak pesantren gitu ya dengan orang tua gitu. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Orang tua tidak bisa sebatas saya udah nyekolahin, pokoknya mah tahu beres. Karena pesantren bukan laundry ya bunda ya, bukan laundry yang dikasihin pas datang bawa baju kotor pulang udah bersih, nggak gitu gitu. Tapi justru pendidikan utama itu adalah di rumah. Dan justru lembaga pendidikan yang kita sebut lembaga pendidikan seperti pesantren ini hakikatnya adalah lembaga pengajaran loh teh. Iya kan? Betul. Di pesantren itu kita kalau sebagian besar kita tuh hanya proses transfer ilmu, ya kan, tidak bukan proses pendidikan yang berbicara tentang ketulusan, kemudian pendidikan karakter dan lain-lain. Tapi dalam akhirnya balik lagi lembaga sekolah itu akhirnya menjadi lembaga pengajaran, transfer ilmu gitu kan, karena sulit ngevaluasi loh karakter itu ya kan, tentang iman misalnya, tentang jujur itu kan bagian rumah gitu sebetulnya. Ketika kita rapot aja kan di sekolah kan angka ya, iya betul, itu kan hanya pengajaran, nilai transfer ilmu itu tadi gitu. Evaluasinya juga kan tentang transfer ilmu itu tadi gitu. Jadi balik lagi bahwa ya kita harus itu tadi membangun kesadaran sih yang utama itu membangun kesadaran. Kita hayu melek para orang tua. Tugas utama pendidikan adalah orang tua, terutama ayah sebagai penanggung jawab gitu. Ayah penanggung jawab dan ibu pelaksana hariannya gitu. Betul banget. Kolaborasi kolaborasi dan juga mungkin kerjasama dari orang tua itu sendiri. Ketika anak santri pulang ke rumah harus melanjutkan program-program yang emang udah dijalankan di pesantren, udah dibiasakan ke pesantren. Seperti itu. Menambahkan tadi yang itu tadi kesadaran ya. Jadi titik tekannya sebetulnya di kesadaran teh. Karena ketika kita membiasakan tanpa membangun kesadaran itu kayak robot. Betul. Jadi kayak tombol otomatis padahal aja. Anak itu kan bukan robot. Betul. Iya, betul. Manusia yang punya unsur ruh. Betul. Ruh itu perlu diisi jiwa. Betul. Gitu. Ruhnya itu yang kemudian kita sentuh. Kenapa sih kita teh harus sholat? Jadi sebetulnya cara nyuruh anak sholat tuh gimana sih? Bikin dia cinta sama yang nyuruh. Betul, Masya Allah. Kalau dia kayak kita kan kayak kita sekarang sebagai sosok individu dewasa saja, kan kita ngerasa sholat itu ada kalanya kita males, capek, lelah gitu ya. Tapi ketika kita ngerasa ini teh bentuk syukur saya kepada Allah karena saya cinta sama Allah, saya mau nih ngelakuin sholat.
Nah itu gitu yang harus kita tanamkan ke anak-anak itu teh. Itu tadi pembiasaan tanpa membangun kesadaran itu akan menjadi seperti robot gitu. Akan hilang akhirnya maknanya gitu. Nah tugas terutama ayah gitu ya untuk membangunkan kesadaran itu teh gitu. Dan membangun kayak tadi misalnya memindahkan aturan di pesantren ke rumah juga itu sebetulnya nggak mudah. Belum sepenuhnya tepat gini. Seperti tadi yang kita sampaikan, rumah itu tempat buang sampah. Kita menerima fitrah-fitrah anak yang lain. Ketika di sekolah mungkin anaknya kepaksa lah, aku teh bangun subuh udah aturannya guys yang dihukum gitu. Tapi ketika dia di rumah ada males-malesnya dikit, kita maklumi. Tapi bukan kita terima. Kalau kita terima kan berarti kita menerima tuh dia salah. Tapi kita memaklumi karena dia manusia. Dia tuh manusia loh, ada malesnya, ada keluh kesahnya gitu ya. Nah, ya kita maklumi itu, kita terima. Kita maklumi, bukan kita terima, kita maklumi dia sebagai manusia ada kalanya malas, tapi kita terus aja ajak ngobrol, tanamkan itu tadi gitu ya, tentang kesadaran itu nilai-nilai keimanan anak yang belum tumbuh sempurna ya. Seperti itu. Kadang merubah itu gampang ya Ustadz, tapi yang paling susah itu mempertahankan sesuatu yang baik. Seperti itu. Merubah yang gampang itu adalah merubah dengan aturan teh. Tapi kemudian membangun kesadaran itu berdarah-darah. Jadi makanya saya sering bilang sama santri gini, tuh membangun kesadaran itu maka akan membuat kalian solehah dimanapun kalian berada. Sekalipun kalian tinggal di Amerika, negara liberal, kalian akan tetap menjadi diri kalian ketika itu muncul dari dalam. Kualitas iman tuh kayak gitu. Jadi makanya bahasa guru kami ya Ustadz Adriano Rusfi itu, kita didik generasi kita di atas realitas, bukan di atas realitas yang alami untuk mendidik generasi Islami, bukan realitas yang Islami, tapi realitas yang alami. Kita hantarkan anak-anak, kita didik anak-anak kita di tengah-tengah geng motor, di tengah-tengah ya sekarang zaman lah ya, gempuran teknologi dan lain-lain misalnya. Tapi kita didik mereka tuh dalam situasi yang ya natural, emang zamannya kayak gini. Untuk mendidik generasi yang Islami, tidak disterilkan. Misalnya itu tadi ya, misalnya tidak disterilkan sebatas di lingkungan yang semuanya udah terbentuk, semuanya pokoknya semuanya itu udah terjadi, udah sistematis, teratur gitu. Tapi kesadarannya nggak dibangun, itu nanti hanya akan menjadi robot atau atau nih ya, fenomena yang ada itu banyak teman anak-anak yang keluar dari pesantren, kalau bahasa Sunda mah jadi nate kuda lepas di gedogan. Nauzubillah gitu ya. Mungkin perlu adanya self awareness ya, kesadaran diri dari seorang anak itu sendiri. Ya bang, nah itu self awareness itu yang dibangunlah di rumah ketika liburan sekarang momentumnya gitu, karena kan jarang loh liburan ini teh gitu, jadi sok manfaatkan. Nah gimana tuh caranya gitu ya, itu kan yang akan kita banyak explore lagi gitu ya. Buat bekal nanti biar santri itu di rumah ke sekolahnya, ke pesantrennya kembali performanya maksimal optimal gitu ya. Nah untuk supaya santri itu harus kembali ke pondok pesantren dengan performa yang baik, bagaimana dengan santri yang tidak mau pulang gitu Ustaz? Bagaimana tantangan dan juga solusi yang tepat buat orang tua itu sendiri gitu. Sering ya Pak ya menemukannya kasus curhatan orang tua. Kayaknya kan aku juga santri. Pengalaman. Kita tanya juga ini santri, Teteh ngalamin pernah nggak mau kembali ke pondok? Iya, karena males harus ngapalin Quran lagi. Nah itu kan ya. Jadi perbedaannya atmosfer ya teh, atmosfer di pesantren dan atmosfer di rumah. Di rumah merasanya bebas dan lain-lain, terserah saya gitu ya. Itu teh rasanya. Jadi ketika di pesantren kembali tek dan itu juga banyak ya. Dan terkoneksi, bakal gini gitu. Ya sempat ya kita waktu itu pernah ngelihat status salah satu santri angkatan ya, salah satu angkatan lah ya gitu, yang memposting justru ya kerumitan lah yang kemudian akan dia dapatkan gitu kan di pesantren itu ketika dia kembali. Nah itu gimana gitu ya teriak orang tua mah. Iya, jadi gimana kalau nggak mau kembali ke pondok? Iya. Kayak gak mau, pengen betahnya di rumah aja gitu. Iya, makanya yang pertama gitu ya, yang ditanamkan bagi saya ya ketika fenomena itu dari dulu sampai sekarang itu, saya selalu mengatakan ke orang tua dan juga ke santri itu niat gitu. Niat kalian datang ke pondok pesantren itu apa gitu. Kan ada yang memang karena niat pribadi ya gitu, dari dorongan dari pribadi, motivasi pribadi ataupun dari orang tua. Nah kalau dari pribadi kan lebih mudah ya. Kalau di orang tua itu yang ya kan abi mah di piwarang kumamah gitu. Bapak, didorong gitu, didorong kan gitu, bukan keinginan pribadi. Makanya
dari kesemuanya itu saya menyimpulkan komunikasi. Betul. Jadi komunikasi yang sehat antara orang tua dengan anak. Jadi sebelum anak tuh dia jauh-jauh hari ya, kalau misalkan sekarang udah pesantren, jauh-jauh hari nih ayah bunda ketika di rumah itu anak tuh diajak ngobrol gitu. Nak nanti tanggal sekian datang ke pesantren loh gitu. Kira-kira apa yang dipersiapkan nih gitu. Jadi bukan misalkan ingat ya nanti tanggal sekian pesantren, pokoknya mau tidak mau pokoknya berangkat gitu. Nah, ada yang begitu. Bahkan dulu begini. Ya ini kasus agak sedikit keluar dulu ya dari sini. Iya. Dia tuh ada angkatan kesekian lah gitu ya. Saya nggak bisa menyebutkan ya, bisa nanti gimana. Cari tahu gitu ya. Tahu. Tapi dia dulu pernah datang ke rumah gitu ya. Nah untuk wawancara. Jadi dia itu dulu pernah begini. Dia datang ke sini itu didorong sama orang tua, dipaksa. Bahkan ada masalah dengan ibunya waktu itu. Kemudian dia kan selalu di pertama ya. Saya selalu ngobrol sama beliau. Nah kemudian ketika saya lihat di saat pertama itu kok murung terus gitu ya anak ini, kok agak sedih, doanya lama, kan jarang-jarang gitu ya. Kemudian itu sudah 1 minggu tuh saya perhatikan, 1 minggu itu saya perhatikan, kemudian saya tanya ada apa gitu ya, baru dia curhat tuh, Ustadz ketika saya datang ke sini tuh saya lagi marahan sama ibu katanya gitu. Keren kan? Karena memang lagi berantem lah, termasuk saya nggak mau kesini dan sebagainya gitu ya. Nah saya marahan sama ibu. Yang saya lakukan waktu itu adalah kamu pulang, bereskan dulu, minta maaf sama ibu. Bereskan masalahnya dulu. Bereskan masalahnya, minta maaf sama ibu. Selepas itu jika kamu sudah tenang balik ke pesantren. Asli Ustadz, asli. Saya tanggung jawab karena waktu itu saya dikasih wewenang gitu ya, sebagai perizinan. Saya tanggung jawab. Udah pulang aja nggak apa-apa. Saya buatkan suratnya, karena kan surat dari kita dulu ya. Dibuatkan suratnya, surat izin keluar atau pulang. Nah kemudian selepas itu dia tanya berapa hari. Ya sebarisnya gitu kan, karena kita kan nggak tahu. Kalau sebulan Ustaz, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Gimana saya belajar? Saya bilang belajar itu nomor 2. Dalam hal ini ya, ibu nomor 1. Betul. Pulang aja dulu. Insya Allah gampangkan dibereskan ya. Akhirnya dia pulang, itu nggak berapa lama, sekitar semingguan lah gitu ya. Padahal masalahnya 3 hari sudah beres sebenarnya. Cuman dia pengen nambah waktu, bukan karena memang dia betah di rumah gitu, tapi memang untuk lebih mensinkronkan lagi dengan ibunya gitu. Nah kemudian selepas itu dia datang lagi seminggu kemudian, saya tanya lagi, dia sudah happy tuh, gimana sekarang, makasih Ustadz gitu, dia ngobrol lah gitu ya. Nah itu fenomena dulu pernah seperti itu. Jadi ketika anak tuh susah kesini dari komunikasi, jadi komunikasinya dibaikkan dulu, terutama tadi ya dari peran ayah gitu. Kan salah satu peran ayah juga komunikasi yang baik terhadap anaknya gitu. Jadi bukan hanya sebatas ngajurung-jurung gitu ya, kamu ngancam gitu ya, gitu. Kamu sampai ngancam, lamun untuk ke pesantren mau diberi HP misalnya. Iya betul. Kan ada yang begitu juga kan. Makanya ketika dia pulang itu kemarin tuh, Ustadz, alhamdulillah saya mau pulang. Kenapa? Karena orang tuh sudah janji mau beli HP ya. Gitu. Karena sebenarnya kan ketika di sini diancam kan gitu. Yang paling parah itu pernah tuh, yang paling parah itu sampai ketika dia pulang, karena dijanjiin sama orang tuanya nggak ngasih. Disitulah dia berapa lama nggak mau ke pesantren kan, sampai akhirnya ditelepon, kemudian ngobrol sama orang tuanya. Betul. Ya karena ada iming-iming tadi. Makanya sebenarnya apa ya? Itu kan bukan hadiah, bukan imbalan ya, tapi menurut saya itu tidak sehat gitu. Jadi komunikasi yang baik dengan anak itu ya dari hati ke hati gitu. Ini kalau sudah di pesantren ya. Kalau belum ke pesantren itu lebih gampang lagi kan gitu. Kamu maunya kemana sih gitu kan? Nah kalau misalkan nih ayah maunya kamu ke pesantren, kenapa mesti ke pesantren? Jelaskanlah gitu. Ini alasannya begini. Sehingga anak itu paham gitu. Nah alhamdulillah gitu ya. Kalau yang sekarang itu kan ada juga yang karena paksaan gitu. Nah kalau saya selalu menanamkan anak itu, apapun yang orang tua kalian lakukan atau dorong supaya kalian untuk ke pesantren itu tetap ahsan gitu, lebih baik gitu daripada ya dari ketaatan kepada orang tuanya, kemudian banyak hikmah di sini kan. Akhirnya ketika diceritakan kepada mereka hikmah dan sebagainya, mereka terbuka. Yang tadinya terpaksa jadi ya Ustaz ya. Jadi alhamdulillah kan kemarin sempat ada ya gitu testimoni kan dari santri gitu kan, yang memang santri itu menurut saya gitu ya, ini punten misalnya gitu ya, dalam bahasa Bangor lah gitu kalau menurut saya bedegong gitu ya si santri ini. Tapi ketika dia pulang ternyata
dia hebat gitu ya, sampai menyisihkan uangnya untuk beri hadiah kepada orang tuanya, adik-adiknya dan sebagainya gitu. Nah, ini the best gitu. Betul. Nah, jadi artinya sudah mulai tuh kesadaran itu tumbuh gitu. Yang tadi perubahan kan ya. Perubah. Jadi begini, kalau tentang perubahan ya, perubahan itu hak mutlak Allah, bukan Betul. kita kan. Kita cuma ikhtiar gitu, proses gitu. Nah, jadi anak tuh berubah atau tidak, guru, orang tua tuh cuma sebatas proses gitu. Makanya nanti salah satu peran ayah juga kan yang komunikasi kan. Doain anaknya. Ketika anak kesini komunikasinya baik, kemudian dia didoakan gitu ya oleh orang tuanya, insya Allah lancar gitu. Betul. Jadi kalau orang lain kan dengan teknik misalkan, oh harus begini-begini, kalau saya enggak. Rasul itu sederhana loh gitu. Rasul itu kan mengajarkan kepada para sahabat, kepada kita tuh sebagai pemimpin, berkomunikasilah yang baik dengan bawahan, berkomunikasi yang baik dengan anak gitu ya. Sehingga nanti sampai, mohon maaf ya, sampai Rasul pernah mengatakan begitu kan, kalau saja anakku mencuri gitu kan, kalau saja Fatimah anakku mencuri, maka aku akan potong tangannya gitu. Itu menandakan bahwa Rasul itu sudah berhasil mendidik Fatimah gitu. Sampai siyakin itu kan menjalankan syariat gitu ya. Jadi bukan begini, oh berarti Fatimah lamun mencuri potong, enggak, karena yakin Fatimah enggak akan mencuri gitu. Iya, betul. Itu dari komunikasi Rasul sebagai seorang ayah kepada anak yang perempuan gitu ya. Bahkan dulu kan punya anak laki-laki walaupun meninggal gitu ya, tapi proses pendidikan itu ada. Jadi jangan hilangkan peran ayah, peran ibu. Makanya tadi ya balik ke masing-masing peran gitu. Fitrah gitu. Ibunya perannya dengan A, ayah dengan B, kemudian dikolaborasi gitu ya. Nanti juga anak akan lihat loh. Nah, yang paling penting adalah menurut saya gitu ya. Saya tuh pernah mengatakan kepada santri itu begini, bahkan terhadap orang tua. Ada nggak yang di sini anaknya membanggakan ayahnya? Ya, betul. Gitu. Kalau misalkan, oh saya pengen jadi seperti ayah nih, gitu ya, karena ayah tuh keren kan gitu. Ternyata nggak ada. Nggak ada satu waktu itu ya, bukan angkatan sekarang, dulu itu nggak ada satupun. Nggak ada buat cerminan sosok ayah. ayah. Nggak ada dari ayah itu. Nah berarti ada yang kurang, bukan tidak sukses ya, tapi ada yang kurang dari situ. Artinya peran ayahnya gitu. Itu tadi. Kadang itu orang ayah itu menyerahkan semua pendidikan kepada ibu kan, padahal vitamin A itu lebih kuat harusnya gitu ya daripada seorang ibu. Kenapa? Karena ayah itu kalau sudah sekali ngomong didengar kan. Iya betul. Beda efeknya. Saya lah gitu ya gitu. Jadi ketika dulu sama ibu kan, ayo subuh bangun ya, hari-hari gitu. Dari kamar kan saya kan tidur di luar ya di sofa. Ayah dari kamar cuma begini. Langsung bangun itu. Baru aja nggak dahamnya gitu saja sudah bangun. Ini fakta kan gitu ya. Fakta. Nah, ketika ayahnya sesuai fitrah, itu tadi. Karena akan muncul rasa takut. Betul. Gitu. Bukan takut karena diancam ya, tapi karena memang sosok ayah yang wibawa ayah itu gitu yang membuat. Jadi ya balik lagi gitu ya. Kalau misalkan ditanya seperti tadi ya, komunikasilah dengan anak itu yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai ada ancaman, kemudian dorongan yang negatif ya kepada anak, tapi bermusyawarah, komunikasi. Insya Allah sih anak tuh, karena dia tuh kan akal dan logikanya itu berkembang sih. Nah gitu, makanya bisa diajak musyawarah gitu. Anak kita aja masih SD, kita ajak musyawarah kan gitu. Masih SD udah kita ajak mutusin apapun gitu, termasuk sekolahnya kita ajak musyawarah gitu ya. Nah jadi biar nanti si anak kita, oh iya saya kenapa sih masih pesantren gitu. Paham gitu. Iya betul, tidak sekedar sekolah, tidak sekedar sekolah terus kemudian duduk belajar saja gitu tanpa ruh. Kan Iya. kasihan ya, jadi kadang sering perlu dibekali bukan hanya ilmu saja tapi jiwa gitu. Iya betul. Jadi kadang suka sedih aja gitu ya ngeliat anak tuh kayak robot gitu tuh jadinya, kayak sekedar ya udah tek kayak gitu aja, tapi dia tidak bisa memaknai aktivitasnya dia gitu. Jadi nah itu tuh peran utamanya di rumah, bekelin itu loh ayah bunda di rumah teh gitu sebelum anak-anak tuh kembali ke pesantren gitu. Betul sekali ya, perlu menekankan tujuan kamu ke pesantren tuh mau ngapain gitu kan. Membangun kesadaran. Salah satunya yang dibahas itu adalah tujuan gitu. Iya betul. Kayak gitu. Itu ya sudut pandang ayah, sudut pandang ibu juga kan ada ininya ya, betul. Ada porsinya sendiri gitu. Jadi ibu tuh kan salah satu peran bunda itu adalah dia suplai femininitas ya, suplai kasih sayang untuk anak-anaknya tuh kenyangin gitu. Udah ada satu teori yang sebenarnya familiar sih, kayak teori bahasa cinta ya teh, tahu ya? Teori bahasa cinta ini sok kenyangin di rumah, gak usah maksudnya kalau kita belum tahu nih bahasa cinta anak kita apa, tapi saya observasi sih sebetulnya bahasa cinta ini semua orang butuh kok 5 bahasa cinta ini gitu ya. Apa aja tuh bahasa ada yang tahu? Ini mah ini aja ya bunda, yang murojaah aja lah ya, ilmu tentang bahasa cinta mungkin sudah banyak
banyak juga gitu yang tahu karena ini sebenarnya familiar gitu ya si teori ini tuh gitu. Jadi peran ayah tadi ya kuatin di komunikasi buat nguatin egonya si anak itu gitu ya. Maksud ego tuh di sini tuh harga diri gitu. Jadi si anak tuh semangat lagi nih buat kembali ke pondok gitu. Dari sisi bundanya penuhin taki cintanya gitu ya. Yang pertama tuh dengan apresiasi gitu. Bahasa cinta tuh ya 5 itu yang pertama tuh apresiasi gitu. Jadi kita ngeapresiasi apapun pencapaian anak sekecil apapun. Jangan membandingkan dengan yang lain yang pencapaiannya lebih tinggi. Misal kan di PP 50 nih ada murotal Al-Quran dari santri gitu. Betul. Terus si ibunya tuh maksudnya mah ngemotivasi meren ya, pengen si anaknya teh bisa kayak gitu juga. Iraha tuh kamu kayak gitu misalnya. Kan itu jadinya membandingkan ya anaknya dan si itu. Terus si anaknya teh malah sehingga menurunkan semangat untuk terus belajar. Betul, tapi kita apresiasi, kita membandingkan anak kita dulu dengan sekarang. Pencapaian sekecil apapun diapresiasi, bukan membandingkan dia dengan orang lain, dengan kakaknya kah, dengan adiknya, dengan temennya gitu. Tapi kita apresiasi dia apapun itu gitu ya. Nah, sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Hatta misalnya cuman dia otomatis nyuci baju sendiri misalnya, kan itu pencapaian ya. Dia otomatis nyimpen makannya, terus nyuci piring sendiri. Udah kebiasaan misalnya di pesantren mah makan dulu misalnya waktu di rumah mah culcul mama yang nyuciin. Tapi pas sudah pulang dari pesantren nyuci piring sendiri. Apresiasi bunda ya. Hal sekecil apapun itu pencapaian di rumah apresiasi. Jadi membuat si anak merasa berharga gitu. Yang pertama apresiasi, yang kedua hadiah. Hadiah-hadiah kecil nggak harus mahal. Misalnya ya, saya tuh pernah ke anak saya misalnya cuma sekedar 2.000 misalnya atau berapa gitu ya, 3.000 perak gitu ya, diselapin tapi tanpa ketahuan anak, dimasukin ke tas sekolah gitu ya. Terus ada tulisannya terima kasih ya Nana bla bla gitu ya. Terus dia pulang sekolah senyum-senyum gitu ya. Terus kayak dia seneng banget kayak full charge gitu ya, ketika di sekolah dia semangat dan lain-lain gitu. Jadi belikan hadiah sekecil apapun, apalagi kalau misalnya udah janji tadi gitu ya. Jadi yang wajib gitu, kalau udah wajib dipenuhi gitu ya. Kedua hadiah ya teh bahasa cintanya. Kemudian yang ketiga quality time, kebersamaan. Jadi liburan yang panjang tadi tuh bisa dipakai buat quality time buat keluarga. Betul banget. Kayak misalnya ya, apa yang kita praktekkan di rumah tuh, kayak saya tuh di awal liburan tuh bikin schedule liburan. Jadi tanggal segini kan nyerelek loh ya waktu itu teh. Tahu-tahu udah masuk lagi. Kita bikin nih liburan tuh tanggal segini sampai sama segini. Saya masukin nih agenda abinya ini, agenda anak ini. Oh nanti kita gini ya, kita jalan ke sini. Nah, jadi makanya nyambung sama podcast yang sebelumnya sih ya. Saya sepakat sama teks siapa ya waktu yang temen tanya yang sebelumnya itu kan menyarankan beliau tuh menyarankan tentang family meeting ya kalau bahasa beliau. Kalau kami nyebutnya family forum. Jadi kita ngumpul musyawarah, ngomong ini kita mau kemana aja liburan ini. Enggak cul, ayah sibuk sama aktivitas ayah, ibu sibuk, anak sibuk sama teman-temannya, nggak gitu. Tapi kita ngumpul, kemudian kita obrolin nih liburannya tanggal segini sampai tanggal segini, tanggal berapa ya kita mau kemana aja, prepare-nya apa aja kayak gitu. Dan itu tuh melibatkan semua anggota keluarga gitu. Jadi quality time gitu ya, merasa bareng-bareng gitu. Ini quality time ini ada cerita yang seru ya. Jadi cerita yang seru, bukan cerita yang menarik, cerita yang menarik. Jadi ada suami istri. Nah si suaminya itu kalau pulang kerja, istrinya tuh berpendapat kalau pulang kerja itu pengennya suaminya tuh semuanya tertata rapi, makanan tersedia. Tapi si istrinya tuh nggak ada samping suaminya. Suaminya tuh ngerasa si istrinya tuh nggak perhatian karena ternyata mau suaminya duduk bersama aja sini gitu. Nah itu pun harus diobrolin nih sama orang tua teh gitu tentang bahasa cinta ini teh gitu. Dia senangnya tuh gimana gitu. Ketiga quality time ya. Terus yang keempat tuh touching, sentuhan fisik, dengan sentuhan, dengan pelukan, itu ketahuan banget kok teh anak yang pokoknya nempel dari kecil tuh, dia tuh bukan nempel terus sama orang tua itu tuh kemungkinan besar dominan bahasa cintanya itu adalah itu gitu. Jadi ketika kita anak-anak udah mulai nempel kayak gitu, jangan sampai dihempaskan kayak sana tuh kamu gitu. Diberi pengertian kalau kita lagi sibuk, nggak apa-apa, sebentar ya bunda lagi masak dulu, ini bergeraknya nggak enak misalnya kayak gitu. Tapi itu harus harus dikomunikasikan dengan baik gitu, sehingga si anak tidak ngerasa diabaikan. Nanti kalau misalnya touchingnya itu nggak kenyang dari yang halal, gimana kalau nyari dari yang lain gitu. Makanya saya kayak sama anak bujang, anak pertama saya itu kan udah 13 tahun ya. Saya masih peluk meskipun di rumah ya, karena kalau di luar rumah harus nanya juga, kamu mau dipeluk, kamu mau disun, karena kadang dia udah ngerasa udah besar kan, jadi kayak malu depan teman-teman digituin mah gitu. Tapi kita penuhin itu di rumah gitu.
penuhin itu di rumah, sentuhan fisiknya, sehingga dia nggak nyari yang lain itu gitu ya. Jadi tadi tuh pertama apa tadi, pujian, apresiasi gitu ya, kemudian banyak bentuknya ya, maksudnya nggak sekedar pujian gitu kan, terima kasih dan lain-lain gitu ya, apresiasi, kemudian hadiah, kemudian apa tadi, quality time, betul, quality time, sentuhan fisik. Nah kemudian yang terakhir ini adalah pelayanan, jadi act of service gitu ya. Jadi misalnya kali-kali anak kita lagi capek, bunda bikinin teh manis ya gitu. Nah itu tuh anak-anak tuh ngerasa bunda perhatian. Nah itu tuh tangki cintanya teng gitu lah ya. Betul. Nah itu tuh yang penuh, bunda kerjain semuanya tuh untuk anak tuh yang penuh dan yang tulus. Itu tuh yang luar biasa salah banget satu ya. Ya ketulusan itu yang harus, karena kadang kita tuh kalau nggak tulus tuh gini misalnya nggak dipangmulikeun misalnya, tapi nah gitu, nggak gitu. Tapi tulus itu singkatnya apa sih? Hanya memberi harap kembali lah. Sederhananya begitu gitu ya. Kekuatan bunda itu tuh di situ gitu ya. Jadi kita isi tangki cintanya itu sehingga dia siap kembali ke kawah candra di muka lah istilahnya. Jadi kayak tempat untuk tempur berjuang gitu. Betul. Banyak saya temukan gitu ya, anak saya kan dulu pernah menjadi wali asuh beberapa waktu gitu ya, menemukan anak-anak yang udah selesai di rumahnya itu, tangki cintanya udah penuh, orang tuanya perhatian dan lain-lain itu. Dan salah satu ciri orang tuanya perhatian itu ternyata yang komunikasinya bagus. Tadi karena kata suami yang menyampaikan orang tuanya komunikasinya bagus, biasanya itu adalah salah satu yang aware sama pendidikan anaknya gitu. Ketika tangki cintanya di rumah udah penuh tuh, jadi nanti di sekolah tuh ya udah di pesantren tuh udah siap gitu dengan semua tantangan yang ada gitu. Karena kita tidak mungkin mensterilkan anak dari kerasnya dunia. Di sekolah, di pesantren itu pasti nanti adalah sedikit gesekan-gesekan sama teman, sedikit lah diomelin. Ya kalau bahasanya sekarang mungkin bully ya, tapi sebenarnya bully juga ya kalau sudut pandang guru kami ya jadi tidak bermudah-mudah nih kita ngomongin masalah bully, ngomongin itu tuh adalah bully gitu. Karena bully itu ketika membahayakan 3 hal gitu ya, ketika mengancam jiwa, ketika mengancam harta, kemudian kehormatan gitu, itu baru dikatakan bully. Tapi kalau hanya sekedar misalnya ditowel sebentar sedikit gitu ya, atau apalah gitu, atau sekedar disirikin tanpa mencederai kehormatan, ya itu mah tantangan aja yang emang si anak harus hadapi, karena realita kehidupan itu memang keras gitu. Nah, betul sekali. Mungkin itu adalah salah satu yang harus diterapkan oleh orang tua supaya menjadi bentuk ikhtiar mereka supaya bisa mengembalikan semangat untuk anak-anaknya buat kembali lagi ke pesantren seperti itu. Ya mungkin ada gak pesan buat para orang tua, guru, khususnya buat santri supaya bisa membentuk perubahan karakter itu sendiri? Nah, boleh Bunda. Pertama ya, buat ananda tercinta gitu ya, santri sanawiyah, mualimin, PPI 50 Lembang atau dimanapun berada, yang pertama itu berkontemplasi, luruskan kembali niat. Kan kalian tuh sudah di usia SMP sudah lewatin fase SD gitu ya. Yang sekarang mungkin baru masuk udah melewatin fase SD. Nah ini juga berarti seharusnya udah punya akal pikir yang baik untuk menentukan, untuk membenahi niat, karena niat ini adalah motor utama. Sesuatu yang nggak dikerjakan tanpa niat hampa ya kan. Tanpa niat yang lurus gitu, yang benar. Nah maka sebetulnya harusnya dia udah punya konsep diri sih Teh. Jadi idealnya ketika anak masuk pesantren itu tadi harus berdasarkan kesadaran sendiri. Kalaupun dorongan orang tua, minimal dia merasa saya sadar harus taat ke orang tua. Betul. Jadi kesadaran itu nomor 1 gitu kan, untuk membangun hal yang permanen dalam diri, bukan sekedar karena aturan jadi soleh, nggak ada aturan jadi nggak soleh gitu. Betul. Itu membangun kesadaran gitu. Jadi yang harus punya yang pertama niat, dan niat itu dipengaruhi oleh akal fikir kita kan. Balik lagi ke konsep diri, saya ingin sedikit membahas tentang jati diri ya. Jadi seseorang anak itu, ayah bunda ini PR kita bersama ya. Saya juga menjadi evaluasi ke anak-anak kami, jumlah anak kami 6, anak yang sudah balik 1, kemudian usia yang di atas 10-nya udah 2 gitu ya, anak pertama dan kedua itu. Saya mengevaluasi tentang jati diri anak. Jadi kenapa sekarang tuh anak-anak tuh banyak yang alay, banyak yang mudah kepengaruh sana sini, itu karena memang jati dirinya nggak kokoh. Kalau bahasa guru kami Ustadz Adi itu mengatakan, kenapa dibilang jati diri? Karena jati itu adalah kayu yang solid gitu, yang kokoh, mau diterpa kayak gimana juga dia kokoh, tetap gitu. Tetap kuat gitu. Nah ciri jati diri itu ada 5 elemen. Nah ini kita evaluasi ya bunda ya, di rumah anak kita udah kayak gini belum ya gitu. Yang pertama self introduction, dia udah mengenal dirinya, udah kenal belum sama dirinya. Jangan-jangan dia tuh belum tahu dia tuh hamba loh, jangan-jangan dia tuh belum tahu kalau dia tuh diciptakan di dunia ini tuh sebagai khalifah loh. Jadi
ini tuh cari tahu gitu ke anak kita. Ini tanam, ini yang salah satu cara membangunkan kesadaran teh ka pesantren teh ibadah eta teh non mau menjemput ilmu eta tuh warisan para nabi dan lain-lain. Sering itu tadi peran ayah buat dialog iman ke anak-anaknya ini gitu ya. Jadi self introduction, dia tuh udah kenal belum sama dirinya gitu ya. Yang kedua, self assessment, menerima dirinya. Kan belum, gimana mau nerima kalau kenal aja belum gitu. Betul. Yang ada kan malah dia jadi membandingkan dengan orang lain ya. Aku mah da gini, apa tuh aku mah remahan ranginang cenah ya sekarang iya, betul. Padahal teh remahan berlian mah teu naon lah ya. Ini remahan ranginang cenah ya gitu. Insecure lah akhirnya, dan ternyata katanya sekarang ya teh fenomena di toko-toko buku tuh banyak banget buku-buku yang ngebahas tentang insecure gitu ya. Jadi segitu krisisnya gitu loh generasi sekarang itu gitu. Ya itu balik lagi ke rumah lah gitu ya. Sok evaluasi itu tadi gitu ya Bunda ya. Kalau enggak ya kapan generasi peradaban itu akan dibangun gitu ya kalau kita nggak sadar-sadar. Bangun dulu lah ayo ayah bundanya gitu. Yang pertama tadi self introduction, kemudian yang kedua self assessment gitu, yang ketiga self mengarahkan. Jadi dia harus sudah bisa mengarahkan dirinya sendiri. Itu bisa dilakukan ketika dia sudah bisa menerima dirinya kan. Betul. Dia sudah bisa menerima dirinya, dia mengarahkan. Meskipun ada godaan di luar sana, ini tuh ada pilihan antara ke masjid atau main game. Dia udah bisa mengarahkan, ke masjid waktu ada sholat lah, kayak main game mah satas main sholat gitu. Jadi dia harus sudah bisa mengarahkan dirinya sendiri. Tadi setelah dia bisa mengarahkan, dia kemudian bisa mengelola dirinya. Salah satu yang dikelola ini dalam diri kita adalah emosi. Tahu kapan waktunya pecah emosi, kapan saya harus menahan, bagaimana caranya mengekspresikan kebahagiaan yang proporsional, karena kebahagiaan juga kan. Jadi emosi itu sering kita memahaminya sesuatu yang negatif, betul nggak Teh? Betul. Apa yang terbayang dengan emosi? Apa yang saya tanya Teteh? Apa yang terbayang oleh Teteh ketika saya katakan emosi? Pikiran buruk, sering marah-marah gitu. Padahal sesuatu yang baik mungkin ada. Nah, padahal emosi itu sesuatu yang netral. Oh iya. Iya kan? Rasa senang emosi bukan? Emosi. Bahagia betul. Emosi. Syukur emosi. Iya betul. Emosi. Jadi emosi itu adalah sifatnya netral, tergantung bagaimana kita mengelolanya, mengekspresikannya, tempatnya di mana dan lain-lain. Ini panjang lagi gitu nanti pembahasan manajemen pengelolaan emosi ini. Tapi dia sudah bisa mengelola dirinya. Ya, tadi setelah dia mengenal dirinya, setelah dia menerima dirinya, kemudian dia mengarahkan dirinya, dan harusnya dia ketika dia ke pesantren juga dia sudah mengarahkannya. Saya daripada ke sekolah umum misalnya, saya mau ke pesantren aja, itu kan mengarahkan dirinya. Iya, kemudian betul. Dia mengelola dirinya, dan yang terakhir baru dia bisa self healing, menyembuhkan dirinya sendiri. Betul, inilah 5 jati diri anak yang guru saya menyampaikan di usia 10 tahun loh Teh. Ya, ini harus sudah bisa terbentuk dari anak. Jadi self healing ini, maka dia ketika dia main bola ditendang sama anaknya, ditendang sama temannya, dia di sekolah disirikan sama temannya, dia sudah akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Makanya tidak usah terlalu parno dengan bully gitu ya, ketika anak sudah punya jati diri yang kuat. Ketika dia dilemparkan ke realita yang keras, dia sudah kokoh gitu. Kayak gitu. Dan yang ya Masya Allah tuh ya alhamdulillah gitu ya Teh. Ya alhamdulillah bismillah gitu ya, kita ketemu partner sekolah yang juga concern dengan hal ini, dan ini ada di rapot anak-anak gitu, jadi kayak Masya Allah ya alhamdulillah anak-anak. Jadi kayak evaluasi pas kemarin tuh ya alhamdulillah gitu ya bismillah, kelima hal ini tuh ya alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa tertanam, dan ternyata bisa gitu di usia sebelum pesantren loh. Jadi ketika anak kami yang paling besar ini memutuskan pesantren juga dia sadar, oh oke, ya kita mau gitu ya, saya mau gitu. Bahkan ngebayar karena kita milihnya pesantren informal gitu ya, yang dia lebih banyak mengeksplorasi fisik gitu ya, kemampuan jasad dari Allah itu, dia mau gitu ya, semangat untuk kemudian pesantren gitu. Nah, betul sekali. Mungkin kita sebagai orang tua ataupun anak sendiri perlu melatih self awareness sendiri ya, untuk kalau misalnya self awareness tidak dilatih dengan problem solvingnya, mungkin itu tidak akan berhasil ya Bunda. Betul kesadaran diri ya, bahwa ya diri kita tuh berharga. Saya tuh ya itu tadi lah ya, merasa diri itu berharga. Dan kelima jati diri ini akan mencerminkan jati diri, akan mencerminkan citra diri. Citra dirinya positif atau negatif itu ya, Masya Allah ya Sobat Temenanya, ini obrolan yang sangat luar biasa sekali ya. Udah banyak banget ilmu dari Ustadz dan juga Bunda yang sudah disampaikan. Last in question, mungkin and as special to viewers, ada sedikit closing statement yang Bunda atau Ustadz ingin sampaikan buat para penonton di rumah. Kalau dari saya untuk anak-anak
kemudian ayah bunda ini, terutama dari ayah ya. Jadi karena saya sebagai seorang ayah gitu, jadi merasakan dan alhamdulillah sudah mempraktekkan walaupun tidak semua atau belum semua. Jadi maksimalkan peran ayah di rumah gitu ya, bukan hanya mencari nafkah tapi tangki cinta anak-anak harus dipenuhi. Itu juga termasuk bekal nanti anak-anak kesini gitu ya. Gitu. Kalau tangki cintanya terpenuhi, insya Allah anak-anak datang ke sini pun akan lebih maksimal gitu. Kemudian yang keduanya, didik egonya, individualitasnya, tadi sudah disebutkan sama istri saya ya, supaya mereka itu ya kesininya bawa ego yang maksimal juga gitu ya, tidak sedikit-sedikit ya. Jadi misalkan makannya diambil, diam gitu, nggak begitu kan. Kemudian juga kuatkan kesadaran. Jadi ayah mengkomunikasikan dengan anaknya bahwa mereka tuh di pesantren ngapain sih, buat apa dan sebagainya. Kuatkan kesadaran itu, sholat untuk apa, ngaji untuk apa, hafal untuk apa. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, doa. Gitu, doa dari ayah, dari ibu, dari santri pun sekalipun gitu ya. Jadi kalau saya kan ke anak-anak begitu, ke santri itu, jangan lupa berdoa, jangan lupa berzikir, karena itu makanan kita tiap hari gitu, dan itu harapan kita kepada Allah gitu. Jadi kalau itunya sudah semuanya terpenuhi sih insya Allah gitu ya, anak-anak akan enjoy di sini, orang tua regreg gitu kan menyekolahkan ketika anak itu masuk lagi pesantren gitu. Nah makanya ini yang menurut saya dimaksimalkan lah di rumah begitu. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya. Mungkin Bunda ada tambah lagi, Masya Allah ya, closing statementnya yang sangat luar biasa ini. Nah Sobat Temenanya, alhamdulillah mungkin karena sudah sampai ending dari podcast kali ini. Terima kasih Bunda dan juga Ustadz atas waktunya. Mungkin segitu dulu aja ya sahabat Temen Tanya. Saya Agniasa Sabila pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast Temen Tanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.